Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Miss Henny dalam video pembelajaran di rumah. Nah, kita masih belajar di rumah nih. Sampai kapan, Miss? Kita tetap berdoa semoga virus-virus di luar sana cepat menghilang ya, supaya anak-anak bisa kembali bersekolah, boleh bermain lagi, boleh jalan-jalan ke mall, boleh bermain-main lagi bersama Miss Henny dan Miss Ai. Nah, hari ini kita mau belajar tentang alat komunikasi. Kita mau belajar tentang alat komunikasi. Nah, masih ingat tidak apa saja alat komunikasi? Nanti Miss Henny akan kasih gambar-gambarnya di sini. Nah, hari ini kita itu mau belajar pelajaran bahasa Indonesia. Belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kita mau bermain dengan buku dan dengan pensil warna. Jangan lupa ya, ada satu lembar yang nantinya anak-anak akan gunakan pensil tulis untuk mengisi setiap jawabannya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, sebelum Miss Henny menjelaskan apa sih hari ini akan kita lakukan, Miss Henny punya satu lagu nih tentang alat komunikasi. Tentang alat komunikasi. Anak-anak masih ingat tidak ya lagu Balonku Ada 5? Nah, kita mau pakai nadanya Balonku Ada 5, tapi Miss Henny ganti liriknya. Oke, bisa semuanya? Ikuti Miss Henny bernyanyi ya. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, surat, koran, majalah. Ada bunyi telepon, kring kring, radio untuk didengar, TV untuk dilihat, koran untuk dibaca. Sekali lagi ya, anak-anak ikuti Miss Henny. Harus bisa loh lagunya. Alat komunikasi macam-macam jenisnya. TV, radio, handphone, surat, majalah, koran. Ada bunyi telepon, radio untuk didengar, TV untuk dilihat, koran untuk dibaca. Yeay, bisa semua tidak lagunya? Bisa tidak? Nanti Miss Henny tanya ya sama papa sama mama, anak-anak bisa tidak menyanyikan lagunya? Oke. Hari ini kita akan mengerjakan 2 halaman. Halaman yang pertama adalah halaman 67 dan halaman yang kedua adalah halaman 68. 67 dan 68. Kita akan mengerjakan 2 halaman tentang alat komunikasi. Nah, di sini sudah banyak gambarnya. Miss Henny akan jelaskan satu persatu. Ini adalah gambar halaman 67. Di gambar halaman 67. Nah, apa yang akan kita lakukan di halaman 67? Di halaman 67 ada beberapa gambar yang termasuk alat-alat komunikasi dan alat-alat yang bukan termasuk alat komunikasi. Apa saja? Nanti Miss Henny akan kasih tahu ya satu persatu. Nah, di dalam buku ini anak-anak akan melingkari gambar-gambar yang termasuk alat komunikasi. Gambar-gambar yang termasuk alat komunikasi. Ini adalah halaman 68. Halaman 68.
Nah, di halaman 68 ada beberapa gambar. Anak-anak akan mewarnai dengan pensil warna gambar yang merupakan alat komunikasi yang dapat berbicara langsung. Berbicara langsung itu apa sih, Miss? Nanti Miss ini akan jelaskan setelah ini. Oke. Nah, untuk halaman 67, anak-anak akan melihat banyak gambar seperti ini. Ada gambar kipas. Lalu ada gambar koran. Kipas dan koran. Ada gambar telepon, ada gambar radio. Telepon, radio. Lampu senter. Lampu bohlam, handphone. Dan ini gambar televisi. Nah, tadi Miss ini sudah kasih tahu gambar-gambar yang ada di halaman 67, di buku halaman 67. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, Miss Henny akan kasih tahu beberapa gambar yang termasuk alat komunikasi di halaman 67 dan gambar yang tidak termasuk alat komunikasi di halaman 67. Sekarang coba anak-anak lihat gambaran di atas Miss Henny. Ada 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar alat komunikasi di halaman 67. Anak-anak bisa sebutkan tidak satu persatu? Ayo dari yang sebelah sini. Apa ya ini? Betul sekali. Ini adalah koran. Koran itu untuk apa sih, Miss? Memang koran itu alat komunikasi? Iya, koran itu alat komunikasi. Bagaimana cara alat komunikasi? Dulu anak-anak ketika masih kecil sekali, waktu papa dan mama belum punya handphone, orang-orang pakai koran untuk mendapatkan informasi. Nah, anak-anak masih punya tidak ya koran di rumah? Coba dilihat, nanti kasih tunjuk papa mama ya. Papa, mama, ini termasuk alat komunikasi loh, kata Miss Henny. Nah, gambar yang kedua, anak-anak tahu tidak ini gambar apa? Betul sekali, ini gambar telepon. Kring 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 kring. Kring kring. Nah, kalau telepon itu pakai kabel. Ada kabelnya, lalu biasanya digunakan di rumah, di sekolah. Biasanya beberapa rumah masih menggunakan telepon. Anak-anak masih punya telepon tidak ya di rumah? Gambar yang ketiga adalah radio. Gambar radio. Nah, radio itu apa? Radio itu adalah alat komunikasi ketika kita mendengarkan berita, mendengarkan hiburan seperti musik, tapi hanya bisa mendengarkan dengan telinga. Tidak bisa ditonton, Miss. Tidak bisa ditonton. Kenapa? Kenapa tidak bisa ditonton? Karena televisi hanya satu arah. Kita hanya bisa mendengarkan. Bukan seperti televisi yang bisa kita lihat. Ada beberapa berita dan beberapa siaran di dalam televisi. Gambar nomor 4 adalah handphone atau telepon genggam. Kenapa namanya handphone? Apa bedanya dengan telepon rumah? Nah, kalau handphone adalah telepon genggam yang anak-anak bisa bawa kemana-mana. Bisa ditaruh di dalam tas,
bisa dipegang secara langsung, lalu bisa dibawa kemana-mana. Apa bedanya dengan telepon? Kalau telepon ada kabelnya, apa anak-anak bisa bawa di dalam tas? Tidak bisa dibawa di dalam tas. Lalu gambar yang terakhir adalah gambar televisi. Gambar televisi. Siapa yang suka nonton YouTube lewat TV? Siapa yang suka nonton Upin Ipin atau Tayo? Nah, anak-anak kalau televisi punya komunikasi dua arah. Bisa mendengar, lalu bisa melihat. Kita bisa melihat siaran televisinya, lalu kita bisa mendengarkan suaranya. Ini dia 5 alat komunikasi yang ada di dalam buku Bahasa Indonesia halaman 67. Nah, di halaman 67 juga ada alat-alat yang bukan termasuk alat komunikasi. Bukan termasuk alat komunikasi, tidak bisa mendengarkan suara, tidak bisa ditonton. Apa saja? Ini nih gambarnya. Ada kipas, ada senter, ada lampu di meja, dan ada bohlam. Bohlam juga lampu. Nah, beberapa alat ini bukan alat komunikasi. Mereka tidak bisa kita dengarkan suaranya, tidak bisa kita tonton seperti televisi. Kipas gunanya untuk apa? Kalau kita kegerahan. Lalu lampu supaya kita tetap terang ketika berada di dalam kamar. Lalu apa lagi? Ayo, bohlam juga sama, bukan alat komunikasi. Senter juga tidak. Senter gunanya ketika dalam gelap, ketika mati lampu, kita tidak ada cahaya, kita bisa pakai senter. Nah, ini dia alat-alat yang bukan termasuk alat komunikasi. Sekarang anak-anak sudah bisa kan membedakan mana alat komunikasi dan mana alat yang bukan komunikasi. Yang bukan alat komunikasi dan alat yang tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, sekarang ambil pensilnya, ambil buku bahasanya, lalu lingkari, lingkari, lingkari alat-alat yang termasuk alat komunikasi. Hari ini kita akan mengerjakan 2 halaman. Halaman yang pertama adalah halaman 67 dan halaman yang kedua adalah halaman 68. 67 dan 68. Kita akan mengerjakan 2 halaman tentang alat komunikasi. Nah, di sini sudah banyak gambarnya. Misalnya ini akan jelaskan satu persatu. Telepon, televisi. Telepon, televisi. Nah, anak-anak bisa tidak ya berbicara dan mendengarkan suara ketika kita sedang berbicara secara langsung menggunakan televisi? Atau kita bisa mendengarkan seseorang sedang berbicara ketika menggunakan telepon? Coba kalau misalkan kita sedang telepon papi sedang di mana? Papinya langsung jawab tidak? Papi sedang di kantor. Papinya langsung menjawab. Kalau televisi, kalau misalkan kita tanya Tayo, kamu sudah makan? Kira-kira Tayo akan jawab tidak ya? Nah, itu dia. Bagaimana cara membedakan alat komunikasi yang bisa berbicara langsung dan yang tidak. Sekarang anak-anak coba pilih mana yang bisa berbicara secara langsung, telepon atau televisi. Ada gambar handphone, telepon genggam, dan radio. Nah, anak-anak sekarang sudah bisa dong membedakan mana alat komunikasi yang bisa bicara secara langsung. Handphone, halo mami, aku mau Kinder Joy. Atau radio, halo, selamat pagi, siapa di sana? Apakah bisa bicara secara langsung? Mana ya jawabannya?
lalu ada komputer, dan ada telewicara. Ada komputer dan ada telewicara. Telewicara itu apa sih, Miss? Nah, kita bisa langsung berbicara. Halo, halo. Biasanya digunakan oleh Bapak polisi atau digunakan oleh Bapak satpam untuk menghubungi rekan kerjanya. Halo, halo. Halo, ada maling di tempat ini. Coba tolong ke sini. Oke, saya akan segera datang. Nah, kalau misalkan komputer, anak-anak bisa tidak ya bermain game dengan cara berbicara dengan komputer? Ayo, aku ingin menang, aku ingin menang. Bisa tidak ya? Itu dia gambar-gambar di halaman 68. Sekarang anak-anak sudah bisa kan membedakan mana gambar-gambar yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dan mana gambar yang tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung. Sekarang ambil pensil warnanya, ambil buku bahasa Indonesianya, kita mau mewarnai. Mewarnai, gambar mana saja sih alat komunikasi yang bisa digunakan untuk berbicara secara langsung? Setelah anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik, Mama dan Papa akan ambil foto hasil pekerjaan anak-anak, cekrek, dan akan kirimkan kepada Miss Heni. Jadi harus dikerjakan dengan benar dan jangan lupa yang rapih ya, supaya dapat nilai A, dapat nilai bagus. Kerjakannya harus sendiri ya, supaya jadi anak yang pinter. Oke, jangan lupa ya, banyak makan, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, jangan lupa tidur siang, dan selalu taat kepada Mama dan Papa. Sampai jumpa lagi di video Miss Heni selanjutnya.